kali ini bareng gue Wafa di podcast UKKPK Voice. Ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Di segmen KBBI kali ini, gue bakalan ngobrol-ngobrol indah ya sama seorang komika dari Sumatera Barat ya, dari Padang nih yang lagi diomongin banyak kalangan muda ya. Langsung saja kita sambut Bang Wahyu Hidayat. Ya, makasih ya Pak. Iya. Nih Bang Wahyu ya, sebelum lanjut kita ngobrol-ngobrol ya Bang Wahyu, pengen mengenal lebih dekat dengan Bang Wahyu ya. Boleh dong Bang Wahyu memperkenalkan dirinya, kayak nama panjangnya, nama panggilannya, kuliah di mana, jurusannya, nomor teleponnya, enggak dong jangan ya. Nanti itu di belakang aja ya gitu. Terus kayak kesibukannya apa nih Bang akhir-akhir ini gitu? Paling kenalan dulu ya, nama Wahyu. Paling nama panjang Wahyu Hidayat. Kesibukan kuliah kayaknya nggak sibuk, soalnya nggak ada kuliah kan, kuliah selesai semua, tinggal skripsi. Tapi kan skripsi ini yang susah. Apa lagi? Kuliahnya di mana nih Bang? Kuliah. Jurusannya. Pakai dulu aja. Iya, kan banyak yang kuliah di Sumatera Barat, di Padang. Abang di mananya nih? Kuliah di The Only One, UNP. Wah, UNP. UNP, kampus kebanggaan kita semua. Terus jurusannya Bang? Jurusan psikologi, mental health tuh Bang tuh. Jagonya ya Bang? Iya. Kesibukannya tuh selain skripsian gitu apa tuh? Paling sibuk stand up. Tuh bikin konten dikit-dikit lah. Bikin konten. Paling nggak ada, paling isi acara stand up aja. Masih fokus di, karena lagi ngerintis di TikTok kan, lagi mencoba di TikTok, jadi fokus di TikTok aja dulu. Tapi di Instagram juga ya Bang? Instagram paling nanti bikin video buat TikTok, di menurut ke Instagram di. Jadi kayak upload juga ya Bang? Iya. Jadi Abang kan mahasiswa UNP gitu ya, dan betul. jurusan psikologi. Jadi tuh Abang masuk UNP itu emang niat dari hati Abang mau kuliah di sini gitu. Dan jurusannya mau itu karena passion Abang mau jadi seorang psikolog atau gimana, atau kayak iseng-iseng aja gitu ya? Tiba-tiba masuk gitu. Abang kuliah di UNP karena lulus SBMPTN. Kalau nggak lulus mungkin nggak kuliah gitu. Iya Bang. Iya. Berarti pilihan pertamanya UNP? Pilihan pertama Tetap ya. Tapi aku cinta UNP. Aku cinta UNP. Semenjak masuk UNP sih gitu kan. Wah, kita malah Terus jurusannya kenapa psikologi Bang? Kan biasanya kan cowok teknik, olahraga gitu kan. Iya. Karena abang tuh kan suka IPS dari SMP. Suka IPS tapi di SMA tuh jurusan kimia. Jadi kayak nggak mampu lagi di kimia, cari yang IPS lah. Nanya-nanya ke teman-teman, katanya awalnya ambil hubungan internasional di UNAN kan. Sama satu lagi lupa. Pokoknya sosial juga. Ambil satu lagi psikologi, nomor pilihan kedua di UNP. Alhamdulillah lulus yang psikologi. Pas dijalani, lumayan lah, sesuai lah gitu. Maksudnya sesuai harapan Abang. Sesuai harapan lah, kayak nggak terlalu sulit, nggak terlalu mudah juga gitu. Tengah-tengah lah. Berarti kalau psikologi kan kadang suka kayak gini Bang, kayak lu jurusan psikologi ya, bisa dong baca pikiran. Sebenarnya psikologi bukan itu kan ya Bang? Kayak lebih memahami karakter orang gitu ya Bang? Iya, lebih memahami karakter orang. Jadi susah nggak sih Bang psikologi? Nah, yang susah tuh skripsi. Skripsinya ya. Kalau kuliahnya aman. Ya kan udah ngomongin tentang jurusan ya Bang. Berarti jurusan Abang ini sesuai nggak sama cita-cita Abang? Misalkan kayak dari kecil pengen jadi seorang psikolog, jadinya masuk ini gitu. Nggak sempat mikir waktu kecil jadi psikolog, nggak. Waktu kecil tuh cita-cita jadi pemain bola, seperti anak-anak pada umumnya lah. Jadi pemain bola, jadi pilot, ganti-ganti, kadang jadi dokter, polisi. Tapi jadi polisi nggak sih. Kenapa tuh? Emang nggak tahu sih kan. Nggak kepikiran aja dari kecil kan, kayak dokter, pemain bola, jadi pilot. Jadi cita-cita tuh sebenarnya ngalir aja. Ada juga yang nanya, ngapain masuk psikologi gitu. Banyak, padahal katanya emang nanti mau kerja di mana jadi psikologi, padahal kan kita kerja nggak harus sesuai dengan jurusan gitu. Kadang soft skill kita tuh bisa jadi salah satu buat kita kerja ya Bang. Berarti nggak maksudnya jurusan Abang tuh nggak mau pengen ke cita-cita Abang gitu ya? Enggak, kita kan kuliah ambil ilmunya aja. Anggap aja kalau nggak
nggak dapat kerja di bidang itu atau nggak dapat, yang penting dapat ilmunya lah. Iya, Ada ilmunya yang diambil bener bang. gitu. Iya, kayak Wafa sendiri, Wafa kan cita-citanya pengen jadi penyiar radio gitu ya bang, Iya. pengen jadi jurnalis. Tapi Terwujud kan? Terwujud. iya, tapi jurusannya enggak bang. Jurusan Jurusannya apa? PG PAUD. Oh, PG Kan PAUD. kan jadi kayak enggak nyambung ya bang Iya, gitu. iya, iya. Tapi karena ada UKM ini jadi kayak mengasah soft skill Oh, gitu kan iya, bang. iya. Jadi kayak lumayan lah dapat ilmunya 2 gitu jadinya kan bang. Iya. Oke, nih kita mau bahas tentang perkontenan Oh, duniawi oke, ya bang. boleh. Nah kan abang buat konten di Instagram dan TikTok ya bang. Ya, lebih aktif di TikTok sih. Di TikTok. Itu buatnya tuh kayak tiba-tiba aja ada idenya atau kayak nge-script gitu bang, kayak stand up kan nge-script kan ya Iya. bang. Kalau Gimana? awalnya kita cerita dari awal. Awalnya tuh iseng-iseng main TikTok. Nah. Kayak lihat orang FVP gimana rasanya FVP. Pas pandemi gitu bang. Baru, apa main baru? Baru. Baru mungkin 4 bulan atau 5 bulan masuk 5. Baru 4 bulan apa? Iya, tapi followers abang udah 80, ya, 80 ribu ya, kan. ya. Maksudnya baru 5 bulan lah bang gitu. Iya. Ya apa kira dari ini bang, dari pas pandemi 2009, Oh, enggak. 2020 pandemi kan. Enggak. Bapak kira udah lama bang, Baru. soalnya followers abang udah banyak kan. Iya, tapi kalau main TikTok udah lama mainnya sih. Oh, iya. Nggak ngupload ya. Hmm. Mulai nyoba ngupload 4 bulan. Yang rutin itu 4 bulan. Mulai dari pertama FVP itu kan, salah satu video FVP kan, video stand up. Stand up. Oh, FVP. Jadi dia bisa FVP nih, upload lagi tiap hari sampai sekarang. Enggak tiap hari sih, kadang waktu itu tiap hari awal-awal, sekarang udah sekali 3 hari, sekali seminggu. Iseng-iseng sih. Karena kalau dari TikTok kita berharap, kalau dia kan tergantung algoritmanya, Algoritma. kita nggak tahu kan gimana kan. Jadi kalau akun udah bagus, kata orang kalau akun Iya. udah bagus, mau bikin apa aja FYP Iya gitu ya. benar-benar. Apalagi kayak yang interest kita tuh udah follow ya bang. Iya, Pasti betul. dia Iya. gimana pun konten kita pasti dia Iya, nungguin iya, gitu. iya, iya. Karena gue salah satunya ya bang. Iya. Oh. Karena kayak walaupun abang bilang kan yang konten skripsi itu kayak membosankan kata Iya, abang gitu iya. kan, kayak udah bosan penonton nih gitu. Iya, nonton iya, kan. iya. Tapi kalau menurut gue sendiri menungguin bang, walaupun kontennya skripsi lagi Iya, sih. iya. Tapi kayak lucu aja gitu bang, kayak ditungguin. Soalnya ekspresi abang tuh dapet banget gitu. Apalagi dosennya kan kayak ngeselin gitu, dapet Iya, iya. banget gitu ya bang. Walaupun abang bilang ngebosenin, nggak ada bang. Kami tuh nungguin banget gitu. Walaupun tahu ujung-ujungnya nggak jadi bimbingan ya. Iya, walaupun ujung-ujungnya nggak bimbingan Iya. gitu. Kadang ada yang momen tuh, lah tahu saya dan ujung-ujungnya nggak bimbingan kan. Lah tahu. Tapi ini nonton kok bang sampai habis. Iya ya. Kadang kan ngebosanin, banyak juga yang bilang, bosan skripsi saya ganti yang lain, bosan. Iya. Di balik yang bosan ini ternyata masih banyak, jadi Hmm. diselipin kalau bosan orang pak, jadi diceritain ke Oh, iya, bapaknya iya. langsung kan. Iya. Makanya nyari ide kemarin pas momennya ke Jakarta sama dosen yang di dosen itu ke Jakarta, bikin di UI lah Iya, gitu, iya, biar iya. lebih Kayak ada lah visual yang berbeda Ya, gitu ya bang. berbeda. Ya, karena kalau menurut gue sendiri konten abang tuh ringan dan relate ya untuk Iya, anak muda relate. sekarang. Intinya relate, Kayak ya. iya kayak ternyata apalagi kayak Bapak kan belum skripsi bang Iya. ya. Berarti nanti gue bakal kayak gini, Oh, bakal iya. ngejar-ngejar dosen ya, Iya, bakal iya. nungguin dosen ya gitu. Jadi kayak iya terbayang gitu bang ya. Apalagi yang emang sama kayak abang yang skripsi Iya. juga kayak rasanya Iya. relate banget. Jadi kayak mungkin nungguin banget Iya. gitu bang konten abang. Terus yang apa bang, chip itu Oh iya, juga chip, itu kan ya. karena emang Relate juga sama banyak orang relate kan juga. di Sumbar waktu itu lagi main-main semua Iya. main chip. Jadi kayak rata-rata emang audiens abang anak muda Iya, yang abang cari topiknya sih kan yang relate misalnya mau bahas ini bisa diterima banyak orang. Nah, ini yang penting nanti lucunya dulu, yang penting ini bisa diiyain banyak orang ya, lah. kayak gitu. relate nggak ya? Relate nggak ya gitu Ya dulu. kan konten-konten abang juga semua hampir rata ya Iya. Minang kan bang? Iya, Minang. Bahasanya Minang. Oh, Minang. Terus Wafa ada lihat juga di komen kayak ada yang komen pakai translate dong gitu kan, Iya, kata iya, abang iya. sengaja biar orang belajar bahasa Iya, Minang iya, kata iya, abang iya, gitu iya, kan. iya. Itu tuh emang iya atau gimana, apa abang nggak ada niatan buat bikin translate? Kan kadang mungkin followers abang, fans abang tuh ada yang dari seluruh Indonesia, misalkan Iya. Makassar atau Medan, nggak mengerti bahasa Minang gitu, bahasa kita. Apakah abang emang bakalan terus berkonten dengan bahasa Minang atau bakalan dikasih subtitle gitu bang? Sebenarnya mau dikasih subtitle, tapi nanti penonton itu manja kalau udah dikasih subtitle. Iya, Sekalinya sih. kita nggak ngasih. Mm. Soalnya abang tuh tipenya males ngedit gitu, males Iya, ngedit. iya. Apalagi udah misalnya udah promo kayak gitu, males ngedit gitu. Apalagi nambah-nambah
nambah subtitle itu kan lama Iya, tuh. iya. Jadi kalau udah ada editor tetap aja nanti. Sekarang kan Oh. editornya comot-comot gitu Oh, aja kayak belum. tolong satu Iya, nanti iya, nanti iya. ini ya Ah, agak iya, sedikit iya. adalah gitu. Berarti belum ada editor, manajer gitu bang? Oh, belum sih, karena kontennya ringan-ringan semua, Hmm. bisa dikelola sendiri atau berdua sama yang dosen itu kemarin Oh, kan. iya, iya. Kadang bagian ide ganti-gantian, bagian editor ganti-gantian gitu. Jadi kalau masih bisa berdua atau masih bisa kita yang ngapain Handle. harus ada orang gitu. Lagian kalau ada editor ribet juga kan. Kalau sih. kita nggak tahu konten kita jalan terus atau Iya, nggak iya, menghasilkan. iya. Di TikTok soalnya kan nggak ada AdSense gitu. Hmm. Kalau ada kayak YouTube kita bisa Iya, iya, iya. tetap ngasih editor gitu. Paling cuman kayak dari live dan ini ya bang, Iya, kayak live. endorsement gitu ya bang. Kalau live kan kita sendiri yang cari jadinya Iya, kan, bukan iya. dari konten kita kan ya. Benar-benar. Berarti bang ada nggak, sekarang udah di TikTok dan Instagram nih, ada nggak kayak bikin podcast kah atau misalkan tapi dengan abang sendiri gitu atau YouTube gitu bang, kayak series kan kadang komika banyak tuh yang Iya, bikin iya. series gitu kan, Iya. ada nggak abang berniat gitu? Berniat sih ada suatu saat bikin series di YouTube. Soalnya udah banyak yang minta, tapi takutnya paling kalau series kan udah ada sebelumnya, udah ada di Baca Paru juga. Iya, iya, iya. Jadi takut nanti mirip-mirip juga, jadi Oh, iya, ya iya. nanti nggak usah lah kalau masih ada Baca Paru, kecuali Baca Paru nggak ada lagi, Iya, nggak apa-apa iya, sih iya. bikin. Kayak- Soalnya kalau dibikinin series kayak pasti dramanya sama, komedinya Iya, sama. iya sih. Iya. Jadi kayak selama dan abang juga anggota di situ ya bang? Ya, Di oh ya Baca salah Paru satu itu. guru dan apa juga main. Aktornya juga. Aktor, Jadi ya. kayak takutnya nanti juga sama aja, jadi kayak Yang apa ya? takut bersaing juga di Iya, nanti iya. gitu kan. Kita kan konten ini konten sama-sama juga, Ah, penting yang iya, sama-sama gitu. Oh, iya. Terus kan selain konten juga stand up nih, stand up komedian ya. Berarti apa mau tahu dari awal ya? Berarti abang menjadi stand up komedian itu dari kapan gitu? Dari kuliah kah atau Dari baru-baru kelas nih? 1 SMA Dari 2016. 2016. Ya, 2016. Itu gimana? Ceritain dong bang. Awal mulai. Awalnya ini agak niat ribet nih. niat kah atau iseng gitu kan kadang suka. Awalnya tuh jadi kelas 1 SMA, di akhir kelas 1 itu di pas naik kelas. Jadi kita tuh wajib pentas seni. Jadi masing-masing kita tuh wajib nampilin sesuatu. Per orang. Per orang. Ah. Ada yang per kelompok, boleh musik Oh, per kelompok, tapi per orang pokoknya ada yang Harus tampil gitu. ya bang. Mau masuk ke musik ditolak, masuk ke kayak ada nari ada juga. Nggak bisa nari kan, Iya. ya udah ditolak. Yang seni lukis kayak itu ditolak. Akhirnya tinggal berenam kami, 6 orang yang ditolak semua. Iya. Ya gini, kita mau ngapain ya, apalagi seni. Dibilang sama guru seni budaya gitu, Ibu Wit namanya. Dibilang, randai aja coba, minggu depan mau nampil, nggak bisa kami randai kok, susah. Kayaknya ibunya bilang stand up comedy lagi hype tuh, cobalah. Teman-teman mikir nih, susah. Abang langsung iya, bisa bu, kami bisa bu. Jadi Berarti stand up komedi itu berenam tuh bang? iya berenam. Tapi sendiri-sendiri gitu? Iya sendiri-sendiri Oh. waktu itu. Jadi sebenarnya udah nonton stand up itu dari dari kelas 1 SMP. Oh. Udah nonton tapi nggak pernah kepikiran buat nyoba. Karena waktu itu orang pakai bahasa Indonesia, kayak nggak pas udah kayaknya bisa nih nonton ada stand up Indo Padang, nonton Pras Teguh, Rina Rumana dan kawan-kawan yang lain-lain yang sekarang satu komunitas juga. Jadi cobalah akhirnya nampil di pentas seni. Alhamdulillah lucu waktu itu, walaupun standar lucunya waktu itu nggak tahu ya, beda sama sekarang ya. Iya. Alhamdulillah lucu waktu itu dan kecanduan. Teman-teman nanya kapan stand up lagi, padahal kan itu cuma tanggung jawab gitu, ngasih tanggung jawab penampilan sekali. Nanya akhirnya coba masuk stand up komedi Padang. Alhamdulillah dari 2016 sampai sekarang dibimbing sampai alhamdulillah jadi kayak sekarang lah. Walaupun belum begitu berhasil di nasional. Gak apa-apa bang, kan Iya. bertahap ya bang. Iya. Berarti berenam itu stand up komedi apa abang aja? Stand up komedi 6-6-nya, tapi yang sampai sekarang cuma Baru itu abang aja. Ya, cuma aku aja. Berarti kan abang ditolak-tolak tuh ya di misalnya kayak Tari musik ya. Itu emang abang dulu di SMA tuh orang yang kayak gimana gitu, kayak apakah orang yang berpower atau kayak famous ya, terkenal gitu atau gimana? Enggak juga, kayak bandel-bandel nggak jelas gitu aja, kayak bukan kayak di kelas ribut kayak gitu. Jadi mereka ragu kan, nanti kalau datang latihan, ada bekal nak tiba-tiba udah masa kayak gitu. Ya, daripada ngambil risiko gitu kan. Ini nanya bilang stand up lah yuk. Iya. Tolong dong. Jadi sekarang gue udah sukses gitu kan bang. Iya. Berarti apa namanya? Jadi emang udah dari lama ya bang? Berarti sekitar hampir 6 tahun. Ya, 6 tahun. Berarti dari 1 SMA Ya sampai semester
9 sekarang. Semester 9. Masih 9 Oh, aman. 9. Iya, iya. Berarti abis itu ada nggak setelah itu tunggu dulu. Mau nanya dulu ya sebelumnya. Abang emang stand up comedy itu kan rata-rata orang humoris ya, Bang? Iya nggak sih? Enggak ya? Enggak selalu, bahkan beberapa dari kami ada kok orangnya nggak lucu di tongkrongan, tapi di panggung lucu banget. Iya. Banyak. Sumpah. Gak kirain tuh kayak orang komika tuh dia emang di tongkrongan karena selalu lucu gitu, Bang. Jadi Iya. kayak dia udah terbiasa melucu, jadinya di depan kayak lucu aja gitu. Banyak dari kami yang nggak lucu di tongkrongan sebelumnya, masuk stand up lucu di panggung, akhirnya nongkrong-nongkrong sama stand up, akhirnya jadi lucu di tongkrongan. Banyak tuh. Misalnya contohnya, Pak Joko jadi anak stand up sih padahal dia nak lawak dulu dong. Iya. Banyak yang kayak gitu. Banyak yang dari mulut-mulut orang, itu kawan lo sama aja. Itu temen aku tuh. Dia nggak lucu loh dulu, sekarang lucu pas nongkrong sama dia lucu. Jadi di stand up biasa bukan skill di atas panggung aja, skill kita dengan lingkungan sekitar, audiens. Iya. Terus mental, yang penting stand up itu mental, nomor 1 mental. Iya benar-benar. Pas selama SMP ke SMA nih misal, kan itu masih sekolah ya. Iya. Itu ada nggak job-job yang kayak itu udah menghasilkan gitu kayak? Adalah lumayan fee-nya atau kayak buat abang gitu. Selama sekolah tuh udah ada gak? Enggak, dari Nggak ada. stand up pertama. Stand up 2000 pas mau kelas 3 SMA itu, kelas 2 atau kelas 3 SMA. Dari stand up komedi kan. Ngiranya dulu stand up komedi ini awal-awal nih, ngiranya dulu itu 2017 job pertama kelas 2 SMA. Awalnya ngira paling sekali stand up tuh dibayar 100.000, 150. Akhirnya stand up kan habis stand up dikasih, nih dikasih makasih bang, dikasih sama senior kan, nih makasih bang. Pakai amplop nggak? Nggak dikasih kayak gitu kan, dibecandain deh. Oh iya. Makasih ya bang, oke makasih ya. Padahal di tangannya masih ada nih, dikasih lagi 1, masih kurang nih. Dikasih sampai 5, kok banyak kali bang. Kan masih anak baru bang. Emang segitu kalau buat anak baru. Berarti kalau anak baru segitu, tapi buat anak lama lebih banyak lagi atau lebih sedikit? Lebih banyak. Oh Bang. lebih banyak. Iya. 500 anak baru ya bang? Iya anak baru ya. Harus bisa lebih Iya. keren nih, Iya. biar makin nafkah Iya. nih duitnya Makanya, gitu. Ini baru aja nih udah dapat segini nih. Akhirnya belajar terus, belajar. Akhirnya makanya orang nanya kan, Yu, teman-teman lama nanya, Yu, mengundang stand up dong di acara ini berapa? Mahal aja. Kan Padahal standarnya emang segitu kan. iya. Karena apa sih ya bang, kayak stand up tuh orang ngelihat kayak ngelucu doang 15 menit atau 10 menit. Iya, Bahkan iya, nggak iya. tahu ya kita Iya. brainstorm Iya, iya, gitu iya. kayak membolak-balikin kepala, bukan Iya. kepala sih, kayak otak gitu bang. Ini Iya. apa nih yang lucu, punchline-nya Iya, gitu ya iya, kan iya. bang? Berapa malam yang dihabisin begadang kan, kesehatan juga. Iya, kadang kayak Kadang takut gak lucu iya, kan. takut nggak lucu. Lagian stand up itu besar nominalnya karena kami sendiri menghadapi. Kalau lawakan tim itu kalau nggak Sketsa lucu, ya, Bang? sketsa nggak lucu ditolong sama teman. Iya. Kami siapa yang mau nolong nggak Iya lucu? benar. Iya benar. Makanya kadang waktu itu ada yang bilang stand up comedy itu komedi cerdas gitu katanya bang. Mungkin. Tapi nggak terlalu, kadang kami nggak terlalu cerdas juga. Iya, tapi banyak pro kontra ya bang Iya, untuk iya. statement itu. Iya. Jadi setelah dapat itu job pertama bang. Iya, job pertama dulu. Jadi abang mau meningkatkan lagi terus. Iya, kan udah kerasa tuh, kalau segini nih bisa jadi Bisa pekerjaan lebih nih, banyak. pekerjaan nih. Akhirnya stand up terus, SMA pas kelas 2 itu dapat lagi, ikut lomba, alhamdulillah lomba menang sampai kelas 3. Terus pas kuliah makin lumayan kan, makin alhamdulillah. Makin relasinya juga banyak ya bang. Iya, relasinya banyak stand up nih. Bener. Awalnya jadi sebenarnya orang itu tahu Wahyu kan dari stand up awalnya. Iya. Kebanyakan orang, Bang Wahyu yang stand up lah bang. Kadang, Wahyu yang stand up lah bang. Karena TikTok nih berubah, Bang Wahyu yang bimbingan nak bang, Bang Wahyu yang cheat nak bang. Gitu. Padahal itu baru kan. Kita membangun stand up udah lama. Ya udahlah, berarti orang maunya kita jadi ini, ya udah jadi ini. Rezekinya dari situ Iya, kan dari Bang, situ ya. ya. Jadi makin dikenal. Iya. Tapi kalau dari orang tua bang, keluarga bang kayak mendukung nggak sih bang? Atau kayak Wahyu harus jadi polisi ya? Atau kayak dokter gitu? Atau kayak terserah lah yang penting suka gitu? Awal-awal sih orang tua bilang, pulang malam-malam, kan kadang pulang subuh habis nongkrong sama stand up, habis materi juga brainstorming kan sama teman-teman. Jadi bilang sama orang tua, kalau pulang-pulang pagi nggak bisa nih, nggak bisa terus-terus nih gitu. Salah stand up, akhirnya tetap pulang pagi tetap pulang pagi sampai akhirnya menghasilkan. Ya udah, kalau emang di situ jalannya
Gak apa-apa, sekarang bebas mah kalau kamu mau pulang 4 bulan, 5 bulan gak apa-apa. Yang penting duitnya sampai Iya, ya, yang gitu, penting duitnya ditransfer sampai. ya gitu. Nah, untuk dari orang tua abang nih, dari keluarga abang itu mendukung nggak atau kayak wah ini harus jadi dokter, polisi, pilot atau gimana gitu? Enggak, awalnya orang tua sih nanya-nanya gitu, soalnya pulang malam terus kan, pulang malam, kok pulang malam terus, ngapain stand up tuh, ditanya-tanya. Ini nak narkoba kok, gitu. Kayak gitu sampai dulu nak ikut, nak ada stand up saja gitu. Karena kalau cowok pulang malam tuh kalau nggak narkoba dugem ya bang. dugem. Kalau cewek entah ngapain gitu kan bang. nggak tahu. Gitu aja lah terus gitu Iya, kan. makanya enggak cuma stand up ya. Stand up apa? Stand up tuh. Akhirnya stand up kan, lumayan sampai stand up aja terus sampai menghasilkan bilang job pertama tuh bilang ini job pertama dapat ini yang lebih lah dari stand up. Oh, ada duitnya juga. Udah lanjut lah. Akhirnya sampai sekarang lanjut terus. Sekarang mendukung. Kadang kalau dilihat tuh, misalnya masih di rumah, dia lihat story stand up jam 8. Kadang kan jam 8 tuh masih di rumah tuh. Nak stand up lalai kayak gitu. Jemput uang gitu kan. Stand up lalai gitu. Beko pulang titip pertama ya. Berarti emang udah mendukung banget ya bang. Karena emang tapi kayak dilarang pun karena udah passionnya gimana susah ya bang. Gitu karena kita juga suka gitu, kalau dilarang jadi kayak gimana gitu. Karena mungkin passion dari kecil sih, dari SD SMP itu kayak suka cerita-cerita lucu, baca cerita. Dulu kan cerita lucu di Facebook kayak gitu kan, di Twitter juga. Jadi ada dapat cerita lucu di Google atau di Twitter, ceritain ke teman sekolah, ketawa-ketawa, nanti cari lagi. Atau ada cerita lucu di sekolah disampaikan temen, disampaikan lagi di lingkungan rumah, ketawa teman rumah. Ada juga cerita lucu di rumah sampai di SMP. Mungkin kayak tukar-tukar itu. Sekarang alhamdulillah bisa nulis materi kan, nyampein. Jadi kayak nggak apa-apa lah, nggak ada teman cerita, yang penting kita bisa cerita ke penonton kan. Iya. Berarti itu udah didukung sama keluarga juga nih abang. Terus jadi berarti emang abang mau menekuni stand up comedy ini atau kayak ada nih cita-cita yang lain kayak pengen digapai gitu kan? Kadang stand up berarti stand up comedian itu kan bekerja di entertainment ya bang. Betul. Pekerjaan entertainment itu nggak stabil kayak orang kantoran gitu, kayak setiap hari setiap bulan dapat gaji. Kayak abang tuh harus terus improve terus kan kalau menjadi kayak apalagi nih yang biar nggak ketinggalan gitu. Abang bakalan kayak gitu improve itu terus atau bakalan cari kayak pekerjaan tetap gitu, misalnya kayak abang mau coba PNS atau mencoba berusaha wirausaha gitu, bikin apa misal makanan atau apa gitu bang, gimana bang? Kalau PNS siapa sih yang mau sama PNS? Iya sih bener bang. Idaman mertua ya. Iya, idaman mungkin mertua. Coba PNS terus paling mau konsisten aja di konten dulu. Jadi tujuan awalnya kemarin pas masuk kuliah ya udah tekuni stand up. Jadi orang banyak tahu dari stand up. Kita mudah nyari kerja gitu. Soalnya ayo kalau buat kerja milih-milih gitu. Kamu yang ini. Jadi bisa kebantu lah karena stand up. Alhamdulillah sekarang ada TikTok, ada tawaran kerja di sini, tapi masih belum wisuda kan. Jadi Iya. Semoga intelektual muda doain ya Bang Wahyu biar cepet wisuda. Amin. Biar cepet apa? SSI ya Bang? SPSI. SPC gitu ya. Wahyu dan SPC. Insyaallah. Bio nanti ganti jadi SPSI. Bukan Wahyu drummer lagi ya. Bukan. Oke, abang kan selama menjadi stand up comedian ada nggak sih role model abang selama dari berarti abang tahu kan dari SD ya? Tahu stand up comedy itu dari SMP. SMP. SD SMP pokoknya. Iya. Awal-awal itu siapa yang abang lihat dan kayak wah kayaknya seru jadi stand up comedian. Nonton stand up comedy dulu 2013 tuh di Metro TV. Jadi nonton ada Raditya Dika dulu tampil, ada Mongol di Metro TV. Panji ya bang? Panji belum jadi belum sempat waktu itu. Belum. Jadi nontonnya di Metro kan, nonton mereka, lucu nih. Soalnya jam 11 malam dulu acaranya. Iya benar. Jam 11 malam, jadi kayak sebelum tidur nonton itu, besok nanti abis itu tidur, besok di sekolah ceritain materi mereka ke teman-teman. Nonton ini gini gitu. Lawak mana itu ceritain dengan versi Minang gitu. Tapi buat mencobanya itu belum ada dari tahun 2012, tapi teman-teman bilang lawak mah aku nak jadi pelawak sen. Dulu kan musim OVJ, mana jadi pelawak yang sketsa. Berarti kalau Wafa sendiri juga suka nonton stand up comedy karena ayah Wafa suka stand up comedy kan bang, dan itu kan jam 10, 11 gitu ya. Di Kompas atau Metro. Iya, Metro. Jadi karena
dan baru kan stand up comedy itu apa sih stand up comedy ini, kayak orang berdiri terus Iya. ngelucu tapi lucu Iya, kan biasanya iya. kan orang bersketsa bang kayak Iya. ada alur ceritanya Iya, iya, gitu kan iya. kalau misalkan pelawak. Nah ini dia sendiri terus dia ngomong lucu gitu. Iya, iya. Apa sih stand up tuh kayak, nah sejak itu Wafa juga ikutan suka karena ayah Iya. juga kan, makanya lumayan lah tahu beberapa stand up komedian kan bang. Jadi kayak role model kalau emang awal-awal tuh kan Raditya Dika ya bang. Iya, Kalau awal-awal. abang berarti juga Raditya Dika gitu. Oh, role model awal-awal nonton Radit, tapi yang kayak yang lain-lain juga, tapi nggak terlalu fokus ke Radit. Dulu kan Iya, iya. Radit namanya tinggi, Hmm. karena mungkin nggak sefrekuensi sama stand up-nya Radit, kayak kurang suka. Iya iya. Stand up itu kan relatif, kadang kita Iya. suka sama Radit, Hmm. dia bilang, teman bilang, nggak lucu Radit, Iya. lucu Panji kayak gitu. Ah gitu. Dia relatif sesuai dengan selera kita, jadi kan Iya. banyak pilihan komika di Indonesia, jadi kita bisa pilih yang mana yang sesuai Iya, dengan iya. kita, jadi kita itu yang kita jadiin referensi kita. Kayak misalkan mahasiswa mungkin lebih relate ke abang. Ah, iya. Mungkin yang kayak orang-orang Jaksel atau gimana ke Raditya Dika Ah, karena iya, iya. apa untuk materinya tuh nyambung gitu Iya, dengan iya. mereka gitu ya bang. Berarti kalau role model abang belum ada. Misalnya kayak yang dari Minang mungkin. yang Kalau dari awalnya sih nonton Pres Teguh sama Gina Hmm. Rumana itu jadi role model juga. Pres Teguh sama lihat Pres Teguh di apa kan Metro, Pres Orang Teguh Minang dari gue dari Padang, kok gue? Ah, Kok gue sih? Terus? Kayak aneh gitu pakai Ah. orang Padang manggil gue. Iya, iya, Gue iya. dari Padang, fasih bahasa Indonesianya. Enggak orang Padang nih, paling ngaku-ngaku, cari Iya, iya, di iya. dulu waktu di Facebook nggak nemu kan, cari di Instagram nemu Pres Teguh, nemu stand up comedy Padang waktu itu. Terus Cek. mengidolakan di beliau Twitter gitu. awalnya Hmm. ketemu kan, jadi ketemu Pres Teguh kok lucu mah. Ih, pasti seru jadi kawan-kawannya, nah, Yes. pasti seru jadi teman. Sekarang? Alhamdulillah sekarang. Iya. Manifesting ya Iya, kayak, iya. kayaknya bisa deh jadi Iya. teman. Ternyata nggak lama Iya. langsung ya. Dan masih ngomongin stand up comedy-nya bang. Iya. Kan untuk tampil itu harus misalnya dipersiapkan itu bang. Iya. Kayak bisa sekali tunjuk, misalnya kayak Hmm. sekarang gitu kan nggak bisa kayak bang. Harus ditulis dulu nih materinya Iya. gitu. Itu biasanya berapa lama dan abang ada nggak sih kayak ritual-ritual untuk dapat inspirasi itu, misalnya kayak abang harus berdiam diri di kamar mandi gitu 10 jam gitu baru dapat inspirasi gitu. Kalau mulai dari nyari materinya, misalnya kita dipanggil kayak abang nih stand up nih tanggal 26 di Bank BRI Bukit Tinggi. Tanggal 26 itu minimal 2 minggu sebelum acara itu udah nyari-nyari. Kita harus nyari yang relate dulu, jadi kita cari apa Mars BRI, jadi kita masukin apa biasanya yang di ATM BRI yang ciri-ciri orang, Iya, kayak iya, ATM iya. BRI panjang antrinya, itu yang kita bahas. Jadi kita cari-cari dulu yang bisa, mulai dari cari-cari fakta dulu, baru kita masukin ke materi, nanti kita selip-selipin. Jadi biasanya kalau dipanggil itu 2 minggu sebelum acara itu harus bikin materi kita. Dan biasanya kalau komika ritual sebelum tampil, komika itu ada 2 tipe. Yang pertama yang asam lambung, itu yang mual-mual, harus muntah-muntah dulu sebelum stand up. Walaupun kadang nggak keluar juga. Ada juga yang berdiam diri di kamar mandi. Abang tipe kedua. Makanya nggak mau diganggu. Kalau acara misalnya jam 8, itu jam setengah 6 udah masuk kamar mandi, keluar jam 6 lewat lah. Lama. Lama ya. Kadang bawa buku ke dalam, kadang bawa HP nulis kan. Ditulis lagi, ditulis ulang. Karena inspirasi di kamar mandi beda sama yang di luar gitu. Iya, Emang iya. udah kerasa. Iya, Bikin, iya, iya. misalnya udah bikin nih, no fix ininya harus di kamar mandi. Emang harus, ini bakal iya. gong nggak gitu, bakal Iya. lucu nggak ya Iya, gitu. nggak tahu, emang nyaman aja gitu, nggak tahu mungkin karena sendiri Sunyi gitu ya, Bang. gitu kan. Berarti kalau yang itu dari SMP itu apa kayak baru ini kayaknya misal abang butuh ini, abang menyadari abang butuh itu tuh kapan? Maksudnya kayak saat SMA atau kapan? Butuh apa? Maksudnya butuh untuk memfix itu biasanya kayak ritual nggak sih jatuhnya? Iya, dari awal stand up udah kayak gitu. Iya. Kan cemas kan, kalau cemas kan tiba-tiba sakit perut aja Ah, kan. iya, iya Ada sih. orang cemas naik kayak naik gitu. Hmm. 2 tipe, ada yang turun, Ah. ada yang naik gitu. Iya, iya. Kalau yang naik lebih parah. Ah, Tampil iya. kayak gitu. Kalau udah standar itu kayak di backstage stand up itu kayak gitu-gitu udah banyak tuh kadang. Ya kalau kayak nervous gitu ya bang. Iya, nervous. Kalau Alfa sendiri juga gitu, kadang kalau mau MC ya bang, mau naik pasti mules Iya gitu kan? bang, kan Iya. ke kamar mandi aja, tapi pas selesai tuh kok nggak ada Iya, ya kalau udah rasanya santai gitu, kan, udah ya. santai aja. Kalau udah selesai paling lapar banget Iya gitu kan lapar, ya. tapi ya. kayak ngerasa lega, habis Iya. itu ya udah. Ternyata emang ada ya kayak gitu, Alfa kira kayak Wafa aja. Iya, aku kira dulu kayak aku aja gitu, Iya. tapi teman-teman kok ada 2 tipe ya kalau di stand up Indo Padang, mungkin di tempat lain ada lagi yang gejalanya beda kan. Beda lagi ya. Kadang kami sebelum tampil itu kami nih dinding nih, Hmm. semua orang nih baris nih
ngobrol sama dinding semua. Oh, Karena iya, iya, tes iya. sama dinding itu adalah sesuatu yang mau tes sama siapa kan? Iya. Tes sama teman. Dia juga mau tampil. Iya, sama-sama deg-degan Sama-sama gitu. deg-degan. Paling iya oke lucu. Iya. Lucu. Paling itu kan. Iya, iya. Kalau sama dinding kan dinding nggak ada ngomong. Jadi Hmm. kita ulang lagi sama dinding ulang. Kalau Wafa, kalau sama dinding itu pas hafalan bang, kayak hafalan. Ngadep dinding tuh kayak biar lebih fokus aja, karena Iya, depan iya. kita kan kosong. Iya, iya. Jadi kayak lebih fokus aja untuk menghafal, jadi Iya. keingat gitu, kayak ada rasanya kayak ada tulisan di depan Iya, kan. ada dinding, ya. Pas kalau lagi lihat ke dinding kan. Terus selama jadi stand up comedian nih bang, apa namanya? Pernah nggak? Pasti pernah sih kayaknya. So tahu juga sih. Kayak misalkan lagi tampil terus nggak lucu gitu. Pernah. Apa yang abang lakukan dan perasaannya, ih gak lucu lagi. Perasaan abang tuh gimana? Pertama kalinya gitu. Awal-awal sering tuh. Awal-awal masuk stand up 2016. Hmm. Oh, ngerasa dari rumah ini lucu materi ini tampil, tap diam semua. Lagi lempar beat kedua masih diam, lempar beat tiga masih diam. Kayak keringat udah basah baju semua, pengen cepet-cepet aja. Kira saya wayu mau pulang aja tuh, mulai pulang. Gitu. Tapi nggak bisa kan, wayu duduk perhatiin. Kita merasa kayak orang itu kayak, padahal orang biasa-biasa aja situ kan, karena kan kita waktu itu masih latihan, kayak masih apa, orang banyak juga yang nggak lucu, tapi kita merasa bersalah aja, bersalah gitu. Sering lah kalau awal-awal tuh sering itu awal-awal. Kalau ya kan abang itu awal-awal kan. Kalau misalkan udah, misalkan pernah nih udah, berarti abang belajar nggak kayak ini kenapa sih salah di mana Iya. nggak salah apa Iya. yang salah dari ini gitu. Iya. Ada nggak abang ulik lagi gitu? Iya, kadang abis tampil tuh ini apa yang salah nih? Hmm. Apa yang salah dari Skripnya, materinya dari gitu. materinya. Kadang kita langsung masuk materi, jadi enggak tuh orang kurang nerima kita. Siapa langsung tiba-tiba melucu, ini ada nggak bisa kan gitu. Iya, iya, iya. Harusnya kita sapa, bu, Iya, dari iya. mana bu? Kakak, ini pacaran kak? Tanya Lebih dulu. kayak interaksi Iya, ya, Bang? interaksi dulu. Jadi penonton bisa nerima kita. Iya, iya. Kadang ada juga udah interaksi, kadang materi kita nggak relate sama mereka. Kadang. Jadi kayak apa sih nggak Iya. lucu maksudnya Misalnya- karena saya nggak merasakan. Iya. Misalnya kita main di acara apa corporate kayak gitu, Mm. di bank misalnya, Iya. kita cari yang pasarnya materi sekolah, mana ingat mereka kan? Iya. Iya. Kayak kalau Wafa juga MC juga kayak gitu bang, kayak kita butuh interaksi sama Iya. karena kalau kita nggak interaksi dia kemana-mana fokusnya. Iya, Misalnya kayak entah misalkan ada yang lewat gitu, dia jadi nggak fokus ke kita. Iya, gitu. betul. Apa pernah lihat di apa ya di TikTok abang kalau nggak salah, yang abang stand up terus kayak ada motor lewat gitu bang, abang kayak ini motor ini lewat terus, tahu nggak? Ada kan? Bang? Oh, kembang api nggak? Kembang api juga ada. Kembang api, Jadi kayak- abang suka sekitar gitu, Iya. kayak suka perhatiin sekitar, Hmm. jadi Kalau MC juga gitu bang, kayak misalkan ada yang tidur kita panggil gitu, Iya, kayak iya. siapa namanya kita sering lupa kan kadang itu kan nggak apa ya bang, kayak nggak terbayangkan Iya, kita sebelumnya iya. kayak bakalan ada kembang api. Iya. Berarti itu kembali lagi kita improvisasinya lagi Iya, ya kan bang? improvisasi kan di komunitas, bercanda-bercanda di Iya. kayak diasah gitu. Jadi pas ada kembang api, bawa lo kembang api pada dulu gitu lah Itu ya. lucu-lucu. Kayak seorang kan perhatiin itu semua. Iya kayak apa namanya? Kayak jadinya tadinya dia merhatiin semua, jadi kembali lagi Iya, ke kita. kembali lagi ke kita ketawa kan. Jadi orang ngelihat kita lagi Iya, gitu. iya, Kadang iya, butuh iya. yang kayak gitu. Tergantung kita, itu namanya heckling. Heckling. Jadi bagaimana kita membalas heckling itu, heckling handler namanya. Misalkan atau kayak ada penonton yang sibuk sendiri di notice gitu iya, ya bang. iya. Ya tapi kalau Ava lihat dari cuplikan-cuplikan, karena sebenarnya Ava belum pernah melihat abang kayak langsung ya, gitu, cuma dari cuplikan-cuplikan atau kayak story abang aja, kayak abang tuh emang suka interaksi ya, maksudnya sama penonton gitu, kayak Suka. ini kakak ini gitu-gitu Iya. kan, kayak gitu-gitu. Mungkin itu salah satu ini nggak sih bang, bikin orang tuh suka sama kita karena kita Iya. di notice nih Iya. penonton. Abang tuh kayak notice gue gitu Ya, kan, gitu kan. setidaknya mereka mikirin, nanti kalau aku ditanya gitu jawabnya apa ya, Iya. kayak gitu. Dia kayak lebih lucu, makin lucu iya, lagi gitu. jadi kita kan stand up itu energi, yang main itu energi. Materi itu sebenarnya nomor sekian. Energi kita nggak boleh kalah sama penonton. Iya, Jadi iya, kalau iya. kita kalah, kayak penonton itu udah perhatiin kita semua, kita gugup, kita kalah. Iya, Apapun iya. kita sampein, kita nggak akan lucu, selucu apapun. Makanya kita harus lebih, kadang orang ada stand up berapi-api, kadang kita matiin dulu penontonnya, kayak kita menangin energinya, menangin hati penonton dulu. Kayak penonton tuh bilang, ini lucu nih. Yakinin penonton sampai di titik itu susah. Kadang kan penonton kayak,
nggak lucu kita nih, turun gitu kan. Iya. Ah, kita sebelum penontonnya mikir kayak gitu, kita bagaimana cara kita meyakinkan penonton, ada ngelawak pemandangan, ada gitu. Iya. Kayak kalau kami tuh kalau di MC itu 10 detik pertama kita harus ngambil perhatian. Betul, kayak sama. kayak seru nih kayaknya Sama, gitu kan, betul, kayak betul, ya sama. Bang. Kalau misalkan kita dari awal aja apa sih kayak ngapain Iya. sih, jadi Iya. sampai kesannya tuh dia dari apa first impression dia melihat kita tuh kayak ih nggak seru, males lah Iya, gitu iya, ya. betul, ya. Stand up comedy berarti gitu juga ya Bang? Stand up komedi 10 detik, tapi kalau nggak bisa kerja 30 detik pertama itu 30. minimal udah ada lucunya. Iya. Kalau nggak kita bahas yang udah lewat, misalnya tadi ada wali kota naik. Oh tadi Pak Wali Kota bilang ini ya. Iya. Kita bahas dikit tuh. Ah. Kita kasih lucunya dikit. Jadi orang relate kayak gitu. Iya. Berarti kayak sebenarnya kalau public speakingnya juga ya Bang? Iya, public speaking. Kayak gimana cara kita bisa nge-guide apa kayak menarik perhatian audiens Betul. gitu ya. Berarti rata-rata orang apa stand up comedian ini pinter public speaking nih kayaknya semua. Oh, mungkin karena belajar di komunitas. Kami nggak ada pelatihan public speaking yang Iya. benar-benar pelatihan kayak gini, nggak ada kami. Paling kami kayak biasa aja kayak gitu. Terus kayak pelan-pelan. learning by doing aja Bang. nih, Kayak betul. learning pas by tampil doing. nih yang kurang apa nih gitu. Apa yang Iya, harus diperbaiki iya. dan apa yang harus dipertahankan Iya. gitu ya Bang. Kadang paling habis stand up diajarin kan, energi yang kalah tadi sama penonton. Lah lama kayak suara tuh di kalian seketik kayak gitu kan. Secara tidak langsung dia udah ngajarin, tapi Iya, nggak iya. sebagai guru, sebagai Iya, teman iya, kayak kayak, gitu. Senior gitu. Kadang kalau kita nanya, Bang, apa kurang aku tadi Bang gitu. Ini paling kurang siap prepare materinya, kurang solid materinya Iya, dijelasin. iya. Kadang kurang peka terhadap penonton. Ada penonton yang berisik, kita masih lanjut aja. Harusnya penonton yang berisik itu peluang bagi kita. Iya, untuk apa ya istilahnya? Dan iya. Biar makin dia bisa fokus lagi ke kita Iya. gitu. Yang fokus makin fokus, yang nggak fokus jadi fokus gitu Iya, ya betul Bang. ya. Kalau pengalaman Abang selama stand up comedy ya, pernah nggak sih kayak apa kan pertama kali itu kan yang Abang bilang kayak udah kasih beat ini tetap nggak ada, Iya. maksudnya nggak ada yang ketawa gitu. Itu di mana dan kayak itu udah seberapa lama Abang menjalani menjadi komika gitu, kayak itu tahun keberapa gitu Bang? Mungkin kadang mungkin stand up comedian walaupun udah matang pasti ada juga yang kurangnya kayak merasa namanya ngebom nggak lucu itu ngebom. Oh ngebom, tapi kalau lucu gong. Lucu orang nyebut gong, tapi kalau Ah. kami nyebut pecah aja. Oh pecah. Mantap. Kalau pecah, gitu. Pak Dendro kompor gas. Kompor gas ya, masing-masing. Beda-beda ya. Yang sering tuh awal-awal stand up 2016, 2017 mulai angin-anginan, kadang lucu, kadang enggak, kadang ada yang lucu, ada yang enggak, kayak standar-standar gitulah. Iya. Tapi terakhir masih ada kok yang nggak lucu, itu terakhir di salah satu kafe di Padang, main di Joy Moment Cafe. Kalau apa sebutin aja ya. Iya. Nggak salah kafe kok, waktu itu emang kafenya itu riuh gitu, grand opening, grand jadi stand up, jadi kurang nyapa-nyapa penonton juga, jadi kayak ngerasa itu penampilan terburuk di beberapa tahun belakangan lah kayak gitu, ngerasa bersalah, kayak dapat uang, terima pulang kayak gitu, Nggak, renungi. apa ya, nggak dapet itunya ya Bang, kayak Iya. hatinya tuh nggak terisi gitu Iya, ya, nggak kayak malu aja gitu. Padahal Hmm. orang bilang lumayan kok tadi, lumayan kok, gitu. Bilang lumayan kok, tapi kayak nggak, penonton itu nggak bisa dimenangin gitu. Iya, Penontonnya iya, kayak iya. masih sibuk sendiri, yang ketawa di Iya, belakang, iya, yang iya. ketawa di sini ketawa, nggak semua yang ngedengar kita. Jadi kayak udah sejauh ini stand up masih gini kayak iya, gitu, iya. pulang kayak gitu, pikirin lagi. Akhirnya belajar lagi, nggak boleh keulang yang kayak gitu. Kadang kan kita perlu diingetin sama Iya. semesta kan. Iya, iya. Diingetin sama Jangan terlalu meninggi. Iya, Kadang- jangan. Kadang emang suka gitu Iya, sih Bang, kadang- kayak tiba kayak kita udah keren kok gitu kan. Ya, jadi dulu pernah tuh pas grand opening salah satu kafe di Padang, ngerasa nggak puas aja, Nggak puas. bukan kurang sih, lebih nggak puas, kayak di bawah kurang lah gitu, kayak ada yang kena, ada yang lucu, Iya. tapi dikit, tipis banget, tipsi banget gitu. Nggak sesuai ekspektasi Abang. Ya nggak sesuai gitu, jadi kan udah stand up, tapi pas pulang terima uangnya, pulang langsung kayak evaluasi di rumah sendiri kan, kayak nanya-nanya ke yang nonton, teman-teman stand up yang nonton, katanya lumayan kok. Kadang ada juga yang bilang itu kurang banget tuh yang itu tuh, nggak usah, kayak nggak bisa menangin hati penonton gitu, padahal kan rame tuh, yang ketawa, yang belakang ketawa. Iya. Di sini nih di tengah, di meja tengah itu nggak sama sekali nggak perhatiin, jadi itu merasa bersalah. Mungkin waktu itu kayak orang juga belum tahu kita kan, paling Iya, beberapa yang udah nonton Yang gitu. emang penonton setia Bang. Penonton ya kan? setia yang
kayak waktu itu kayak ngerasa bersalah, mungkin kita harus diingetin juga sama semesta ya. Ya. Kadang kalau kita lagi terlalu tinggi ada aja yang Iya, ngingetin ada ya bang. aja ya. Padahal kan kayak ngerasa terlalu pede kayaknya awalnya, ini bisa nih rame Iya, kok, iya. penontonnya rame, asik kok, pas akustik asik penontonnya. Iya, kayak Tapi kok fokus pas ke akustik gitu iya, ya bang. fokus kayak kok pas itulah nggak boleh terlalu pede. Jadi karena diingetin sampai sekarang alhamdulillah nggak keulang lagi. Malah kadang emang kalau kita tampil kita pede, bisa dari sebelumnya udah pede. Kadang suka gitu nggak sih bang? Iya. Tapi kalau kita kayak takut lah, Iya, iya. deg-degan lah tuh. Tapi pas maju oke banget Iya. gitu. Makanya pernah dengar dari salah satu senior di komunitas, kita itu masih aman kalau kita masih ngerasa cemas sebelum tampil. Iya, iya. Masih aman kita. Karena kita merasa kurang Iya, terus masih. mau belajar terus Tapi gitu. kalau kita udah kok bisa kok gitu, bisa lucu kok, lawak kok, cobalah, kayak pasti nggak maksimal gitu. Makanya kita tuh tetap harus ada energi cemas gitu. Iya, Kita harus merasa cemas terus kayak, jadi kita was gitu sebelum naik. Jadi kita emang benerin hafal materi, bener-benerin hati penonton gitu. Jadi kayak kalau nggak bagus ya bang, sombong kayak jatuhnya nggak sih bang? Ya, Ya, kalau bilang sombong sih over pede kayaknya, ya, over pede nggak boleh. kepedean gitu ya. Jadi kayak komika nasional pun sebelum naik, Raditya Dika pun sebelum naik masih cemas gitu, Iya. mungkin masih ngapalin juga sendiri, kayak ada ruang sendirinya juga, nggak mau diganggu kan. Masa kita yang komik daerah udah kayak gitu, makanya. Kalau di stand up comedian ini kayak ada nggak sih bang persaingan atau kayak merasa support banget nih semua teman-teman komika gitu, kayak ada nggak menurut abang gitu? Kalau kami di stand up Padang, prinsip kami adalah kami itu bersaing bukan dengan yang di komunitas, kami bersaing dengan yang di nasional. Jadi kita bersaing itu di nasional, maupun kita mau orang paling lucu di komunitas, itu nggak masuk hitungan. Kita saingan kita tuh nasional, karena di komunitas semua tuh teman-teman gitu. Iya, kayak satu tim. Satu tim gitu. Jadi kita berusaha aja kayak di sepak bola kan. Percuma kalau yang mau menang sendiri. Yang hebat gitu. menang sendiri, mau banyak cetak gol tapi yang belakangnya banyak kebobolan tetap kalah kita kan. Jadi kayak gitu, kita harus tim gitu. Tim tetap, walaupun satu nih naik, buktiin kita di nasional kita bisa membanggakan komunitas, baru kita menang. Kalau kita buktiin cuma paling lucu di komunitas, kayak yang kita lawan teman-teman gitu. Kayak jago kandang aja ya bang. Tapi persaingan itu paling ada pas lomba-lomba paling kan jadi juara 1, 2, 3 itu persaingan paling kayak. Tapi nggak terlalu persaingan, kami masih kan lawan nih, tapi masih apa, komedi badi namanya. Komedi badi tahu ya, kayak nyeritain materi kayak lucu, nggak lucu gitu. Jadi kami tetap, walaupun kami lawan tapi kami tetap ngasih nasihat, walaupun mungkin nggak full dikasih, karena kita tahu juga kalau kita kasih semua nanti dia lebih lucu daripada kita, nggak mungkin juga kan. Rahasia dapur, jangan dikasih tahu. Tapi kalau saingan nggak komunitas. Ya bang ya. Kayak saling support aja ya bang. Iya. Sesama tim. Gitu. Ya paling kalau ada lomba kayak tadi gitu. Tuh ada event-event, bersaing buat. Kadang kan ada event tuh stand up Padang ngadain. Iya. Oh kayak show ini 4 orang. 2 orang udah pasti 2 orang. Ini yang persaingan nanti di antara 10 orang 2 orang yang diambil. Itu persaingan aja paling. Tapi kayak jangan terlalu diambil hati gitu ya. Iya, bang. tapi berusaha jadi paling lucu aja, nggak usah berusaha berharap orang nggak lucu gitu. Iya, kayak try my best aja gitu ya bang. Kayak yang terbaik aja gitu. Iya. Kalau di kampus tercinta UNP ini pernah nggak bang diminta stand up gitu? Oh, diminta nggak sih, tapi waktu lomba narasi TV yang diaudit alhamdulillah juara 1. Kapan tuh bang? Di 2019 ya kali. 2019. Narasi TV yang diaudit. Mungkin baru masuk ya? Iya, belum masuk ya. lagi. Belum masuk ya? 2020. Oh, 2020 ya. Di UNP. Sebelum corona tuh bang berarti kan? Kalau stand up mungkin, kalau dibanding UNP sering kampus lain, nggak tahu kenapa UNP takut juga manggil, mungkin kan nggak tahu juga. Nggak tahu ya bang. Kalau yang langganan tuh seringnya di UNAN kayak gitu ya. Kayak acara apa tuh biasanya, hima atau kayak kemarin? Iya, kayak kemarin ada yang ngadain tuh kayak tugas mata kuliah, cuma tugas mata kuliah tapi meriah gitu, yang di TikTok itu kan itu yang UNAN. Karena UNAN itu suka materi bang kan, kayak bilang-bilang UNP tetap seseorang yang bercita masuk UNAN, tapi sekarang udah masuk di UNP jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya itu jadi materi kalau orang yang tahu komedi, itu materi itu. Tapi mungkin kalau orang yang ngambil hati ya bang. Iya, ngambil hati kayak Sagalo kali Mamasalan, terserah lah gitu. Kalau emang ada, tapi kan sejauh ini masih aman gitu, nggak ada. Tapi kalau emang bilang
nggak bisa kayak bawa WNP. Kemana-mana kan abang bawa nama WNP, Iya. bawa nama WNP, WNP, Iya, WNP. iya. Masa gara-gara itu sedikit kan Iya, dibilang iya, iya, iya. itu kan nggak mungkin Menjelekkan kan, atau nggak mungkin gimana kan. ya, Bang? Tujuan kita kan kita memperkenalkan anak WNP. Kayak Harusnya kampus kita bangga tuh, yang diundang ke UNAN anak WNP gitu. iya, iya. Kayak apa namanya, kayak mungkin yang orang tahu cuman di Padang ada Universitas Andalas aja, pas abang bilang UNP ada apa iya, tuh ya, gitu. dicari sama Iya. Jakarta, UNP itu Universitas Negeri Padang Iya, gitu ya. harusnya. Ya branding nggak Iya, sih bang, iya, gitu kan? branding. Tapi ada juga beberapa yang bilang malu UNP. Ini orang itu nggak tahu selama ini kan kayak lomba pas juara 1, Wahyu dari UNP, dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu itu, makanya yang tahu kan orang jurusan aja paling dapat WhatsApp kadang. Yang orang yang nggak tahu ya udah biar aja kadang. Tapi kalau buat sekarang sih kayaknya kalau mahasiswa UNP support semua. Bang, kapan senap di sini bang? Ditunggu diundang mana mungkin ya sedang kuliah tiba-tiba saya jadi mengkotut kan dosen Iya, gitu. iya. Kadang kalau yang di UNAN tuh mungkin karena ada itu nggak sih bang, jurusan ilmu komunikasi kan kadang ada yang disuruh stand up. Nggak pernah di acara ilmu komunikasi malah. Di mana tuh bang biasanya? Nggak pernah kemarin di acara di jurusan apa, Sastra Minang. Oh. Itu sebelumnya di jurusan lain. Kadang ada juga di kayak di apa namanya nih? UKM. UKM kayak di UKM kadang. Kayak mungkin di UNP tuh mungkin takut mau ngundang kan, nanti mahal pasti nih. Kadang udah nanya mahal nih kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau buat UNP iya. Abang besar di sini juga gitu iya, kan. berbesar hati juga buat segini lah. Tapi kadang dia nego sadis kan. Banting harga Iya, kan gitu banting kan. harga. Sedangkan mikirin buat materinya aja udah Iya, berapa iya, jam gitu, gitu ya. kan. Karena mungkin orang yang nggak ngerti stand up atau kayak seni itu kan kadang kayak seni stand up kan mereka lihatnya cuma ngomong 15 menit doang kok, Iya, iya. kok semahal itu gitu kan. Enggak ngecek-ngecek senyum iya. ngecek-ngecek aja lama. Coba silahkan Iya, gitu kan. coba kenapa nggak ada aja yang Iya, maju iya, gitu. bener. Mungkin emang kalau orang yang nggak ngerti pasti bakal berpikir Iya. kayak gitu. Mungkin kalau orang yang emang ngerti seni atau ngerti stand up komedian dengan membuat materi itu gimana, yang pernah ngerasain gitu, pasti mewajarkan itu nggak sih Iya, bang iya, betul. kadang. Tapi di FIS pernah tuh, bukan stand up tapi dia ada acara kerja gitu kan, penampilan bakat. Iya. Jadi disuruh bimbing anak-anak itu buat dia persiapan stand up, paling itu aja. Kalau kayak stand up terakhir tahun berapa di UNP? Malah bisa dibilang belum pernah di UNP kalau untuk diundang salah satu jurusan atau diundang-undang gitu. Dengan kayak PKKMB gitu Iya. kayak. Makanya juga kan lihat dari kampus mana, berharap nih dari UNP lah, dari UNP soalnya materi relate semua dari UNP Iya, kan. iya. Dari Unida bang, Unida, udah letak aja normal kan. Dari mana Unan ya, udah. Dari mana? Kalau dari UNP sampai nanya-nanya aja palingan. Mau Ayu ini aku dari misalnya sejarah, aku dari ini bang. Itu sampai mungkin belum ada yang cocok, belum ada. Mungkin kita kayak untuk acara-acara belum mulai juga sejak pandemi kan. Iya. Kalau nih kan abang komedi stand up komedi juga, tapi konten juga. Abang lebih nyaman di mana gitu? Kalau nyaman nanti tuh di stand up. Stand up ya, karena mungkin emang udah lama juga ya bang. Udah lama, tapi alhamdulillah sih karena konten. Jadi stand up juga naik kan, ngikut-ngikut. Makanya kan dikit-dikit berkesinambungan ya ya bang. dikit-dikit di-upload juga video stand up. Jadi orang tahu, anak stand up mau undang lah. Anak stand up mau undang lah. Kadang, bang, aku dari TikTok bang, mau undang abang stand up tanggal sini di sini. Bang, aku tahu dari TikTok kayak gitu. Akhirnya ini berkesinambungan nih. Makanya konten TikTok kan juga konten komedi. Jadi orang, ini lucu nih. Jadi undang gimana ya? Dia anak stand up, undang stand up aja. Jadi kalau kita konten TikTok kita nggak ada passion sebelumnya, jadi bingung kan kalau diundang orang mau jadi apa kita, mau ngapain di panggung itu. Untung ada stand up nih, jadi makanya lebih banyak peluang daripada konten-konten yang lain kayaknya. Kalau bikin konten sad boy kayaknya nggak bisa. Karena emang udah brandingnya humoris gitu bang, stand up komedian. Tapi kan abang udah pernah belum stand up komedi pakai full bahasa Indonesia gitu? Oh kemarin di Jakarta pas suci itu ya bang. Ya. Kayak nggak nyaman gitu bahasa Indonesia. Bang dari kecil emang nggak nyaman, kayak ada orang bilang kan, ada kemarin waktu itu tahun waktu SD tuh ada teman yang pakai gue kawan mah kayak di Jakarta akhirnya pakai gue lah, udah bang nggak bisa pakai gue bang, kata bang Pras kan.
aku nggak bisa terlalu Medan, saya aja. Oh ya, kayaknya di Jakarta pakai saya kan. Berarti kan abang bertemu dengan komika yang dari Jakarta juga tuh. Iya, komika-komika. Berarti ngomongnya kan harus pakai bahasa Indonesia kan? Kalau di Jakarta nerima sih batin kalau untuk ngomong, kalau untuk stand up itu belum kayak belum nyaman gitu. Lucu-lucu juga di Jakarta. Oke. Nah, abang ada nggak sih niatan untuk membuat konten ataupun berkomedi dengan bahasa Indonesia gitu bang? Full bahasa Indonesia gitu? Sebenarnya sih nggak ada sih kalau full, emang mau nonjolin Minang aja. Tetap ada. Soalnya Minang, pasar ya? Minang di TikTok, lumayan. Iya sih bang. Rame sih. Ya. Kayaknya biarlah yang lain pakai konten Indonesia, paling ujung-ujungnya nanti kita mentok di Indomie, bahasa-bahasa Indomie kita. Oh iya. Ya kayak yang Indonesia Minang gitu. Iya, Indonesia Minang ya. Mungkin ntar ngomongnya nggak tahu Indomie itu Indonesia Oh iya, Minang. Indonesia Minang. Bukan Indomie yang lain. Iya bukan Indonesia Minang. Ya. Apa ini Indomie gitu kan? Iya. Bukan sponsor kan? Ya bisa juga kalau mau Iya. masuk gitu Iya, kan. kalau masuk bisa. Sekali dosa lah. Iya berarti atau mungkin bisa juga kayak orang yang misalnya orang yang nggak ngerti nih karena emang pengen banget mengerti dengan konten Bang Wahyu jadi belajar Minang kan ya, Iya. meminangkan Indonesia Ya, Minangkan Indonesia. Minangkan Indonesia. Jadi susah, yang kembali ke yang tadi kan bikin subtitle itu Iya. males gitu. Iya, Ada benar-benar. cobalah bikin, tapi kadang kayak ngeganggu juga ke video kalau pakai subtitle gitu. Iya. Jadi kayak nggak fokus Nggak fokus Jadi sih, lebih- kayak baca. Mm-mm. Kalau kita ada subtitle kan kita mau baca aja. Iya, Makanya bener sih. kalau Manja. balik ke diri kan, kalau aku lagi nonton film atau apa, kalau ada subtitlenya pasti nggak fokus nontonnya. Iya, Pasti bener-bener. fokus ke subtitlenya aja kan, kayak baca cerita gitu Iya. aja kan. Jadi kayak ya udahlah, biar aja orang tuh ngerti bahasa Minang sendiri. Lagian kalau pasar Minang alhamdulillah di TikTok masih rame kok. Iya, masih Malah rame banget daripada orang yang maksain, orang Minang yang maksain pakai bahasa Indonesia. Iya. Lebih rame yang kita pure Minang kan, orang tahu kita apa adanya. Orang mungkin tahu kita kayak pada aku orang Minang mah masa ke Indonesia. Kadang ada juga yang tanggapan di netizen kan banyak beda-beda. Tapi kadang abang suka minder nggak sih kalau ngomong bahasa Indonesia gitu? Karena kebanyakan kalau teman-teman apa sendiri kadang dia bilang karena nggak terbiasa bahasa Indonesia jadi dia minder gitu bang. Ada nggak abang kayak ngerasa minder? Mungkin mindernya kalau sama orang yang emang bahasa Indonesianya fasih banget gitu. Kayak di Jakarta itu kan beda Iya, gitu. iya. Kayak bilang Tebet kan, kita bilangnya Tebet. Tebet. Kayak bilang ya kayak banyak lah kosakata yang mereka yang kayak mereka itu kan dua. Kalau Iya. kita pukul sama mereka aja. Iya. Nak do lain do gitu. Iya. Wah pamit. Wahyu pamit. Bukan KPK Voice, ngobrol santai bareng gue, lo apapun kita ceritain di sini. Wish you all the best and see you next.